Salam sejahtera bagi kita semua. Horas Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, disingkat PPKSP. Ini adalah merupakan episode yang ke-25 yang baru-baru ini sudah diluncurkan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan adalah meliputi kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini bisa berupa cubitan, bisa berupa sentuhan yang menyakitkan fisik atau pemukulan, bisa berupa menendang, dan lain sebagainya. Ini masih menjadi hal yang sangat miris dan penting sekali untuk disosialisasikan, dikampanyekan, terkhusus pada satuan pendidikan, sehingga kekerasan fisik yang dialami oleh murid sudah tidak ada lagi ditemukan. Kemudian ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini adalah merupakan kekerasan yang secara langsung membunuh atau menyakiti hati dan perasaan murid. Kalau kita mau berpikir sejenak tentang imbas dari kekerasan fisik yang dialami oleh murid, maka murid akan cenderung kurang bersemangat. Selanjutnya murid akan mengalami kekurang percaya dirian. Dan yang paling parahnya lagi, murid akan menyimpan rasa dendam yang berkelanjutan. Demikian juga kekerasan berbentuk perundungan. Perundungan ini akan menghancurkan jiwa dan emosi murid, sebab perundungan ini adalah memberikan label negatif kepada murid, nama ataupun alias yang tidak menyenangkan bagi hati murid. Kemudian kekerasan seksual. Hal ini merupakan tindakan yang tidak beradab, yang harus dihapuskan dan dipastikan tidak pernah terjadi pada lingkup pendidikan di Indonesia. Kemudian diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi ini akan menghancurkan dimensi berkebinekaan global, menerima segala kondisi sebagai anggota masyarakat. Itu yang menjadi hal yang penting kita bangun di dalam diri murid, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang bisa menerima dan mencairkan diri, menyesuaikan diri, mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya di masa yang akan datang. Kemudian, hal-hal ini itu sering terjadi akibat dari tidak tepatnya kita menyusun kebijakan. Munculnya kekerasan itu perlu kita hindari, sehingga yang selama ini kita masih mengenal peraturan sekolah, skor pelanggaran-pelanggaran, itu bisa kita ubah dengan keyakinan sekolah. Kita bisa ubah dengan kesepakatan kelas. Itu bisa kita ubah dengan kesepakatan mata pelajaran. Sehingga jika kita memunculkan kesepakatan bukan kebijakan atau pendisiplinan, murid cenderung akan lebih bertanggung jawab, lebih nyaman di dalam melakukan dan melaksanakan sebagaimana yang sudah disepakati melalui kegiatan coaching dan memfasilitasi murid dalam pengambilan keputusan. Lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, bentuk perlakuan kekerasan di satuan pendidikan. Bentuk kekerasan dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.
Ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus melekat pada diri kita semua sebagai insan cendekia untuk menyadari kondisi yang sangat miris hari ini. Sebagaimana data tahun 2022, bahwa terdapat 34,51% peserta didik, atau dapat dikatakan 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Lebih lanjut, kekerasan seksual ini akan mempengaruhi ketidaknyamanan murid dan bahkan menghancurkan moralitas dan norma-norma budaya, adat istiadat, serta kemanusiaan. Kemudian, 26,9% peserta didik, atau dapat dikatakan 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik. Hal ini juga menjadi data yang membuat hati kita tercengang dan miris, sehingga dipastikan angka ini harus kita ubah menjadi hal yang menghindari hukuman fisik. Jangan terjadi lagi di dalam satuan pendidikan. 36,31% peserta didik, atau dapat dikatakan 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Jika 3 data ini kita renungkan sejenak, hasil daripada pendidikan yang akan kita alami atau yang akan kita lahirkan, kira-kira seperti apa kelaknya? Menjadi kesimpulan, tindak kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual, hukuman fisik, dan perundungan menjadi masalah yang serius dalam satuan pendidikan yang harus kita pastikan hari ini menjadi komitmen kita bersama dan tanggung jawab kita bersama untuk tidak terjadi. Lebih lanjut lagi, langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Mulai dari 1, kita membangun kolaborasi serta berkoordinasi semua komponen masyarakat, pemerintah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, murid, dan guru. 2, bekerja sama semua stakeholder dan berkoordinasi untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan, serta berkolaborasi dalam perencanaan program dan kegiatan guna mendukung implementasi PPKSP. 3, menggalakkan kampanye serta sosialisasi untuk dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. 4, perwujudan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. 5, menyusun program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang terakhir adalah melaksanakan, mengimplementasikan, membuktikan dalam bentuk karya aksi program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mencapai tujuan PPKSP ini, bahwa pelibatan semua stakeholder untuk menekan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan serta menciptakan Sumatera Utara yang bermartabat, yang lebih baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya kepada seluruh masyarakat, terkhusus satuan pendidikan. Demikianlah penyampaian kami. Apabila ada kekurangan dalam ucap dan kata, mohon maaf. Semoga pendidikan semakin baik, terutama di masing-masing satuan pendidikan Sumatera Utara dan Indonesia. Horas.